Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Tinju itu membawa api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum menyentuh tubuhnya, Baisan masih bisa merasakan rasa sakit yang membakar yang tidak bisa dia tahan meletus dari kulitnya. Dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya. Dengan goyangan tubuhnya, dia melintas mundur beberapa meter. Namun ketika Baisan menarik diri dari jangkauan serangan Xiaoyan, sosok hijau di depannya melintas lagi sebelum dia punya waktu untuk mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh sekali lagi muncul di depan Baisan. Kedua tinju Xiaoyan tampak kejam karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan dengan kejam menabrak bagian tubuh Baisan. Untuk jangka waktu tertentu, suara tinju daging yang dihantam berulang kali terdengar di dalam arena. Gelombang rasa sakit yang ditransmisikan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baisan melonjak. Serangan Xiaoyan dilepaskan dari jarak dekat. Jarak seperti ini tidak memungkinkannya untuk menunjukkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik Do, kelincahan gerakan petir angin dapat memungkinkannya untuk menjauh. Xiaoyan yang telah menghilangkan pengekangan penguasaan berat secara kebetulan dapat menggunakan peningkatan besar dalam kecepatan untuk mengejar ketinggalan dengan Baisan. Jika dia mundur 2 meter, Xiaoyan akan mengikuti dan maju 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan selalu terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Baisan, tidak memberikan Baisan kesempatan untuk menampilkan teknik tombaknya. Baisan yang telah kehilangan bantuan senjata terkuatnya tidak diragukan lagi. Merupakan tragedi hebat ketika terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan Xiaoyan. Apa yang menakutkan adalah Xiaoyan telah lolos dari pengekangan berat penguasaan berat serta efek aneh dari menekan Daoqi di tubuhnya. Mungkin Baisan masih bisa menggunakan afinitas petirnya. Namun dalam pertarungan 1 lawan 1, pilihan terbaik Baisan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan pada titik ini. Karena itu, saat kecerobohan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak bisa membalikan keadaan lagi. Xiaoyan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali mengintari Baisan. Tinjunya membawa gelombang angin panas saat mereka dengan keras menyerang tubuh Baisan yang sepenuhnya ditutupi Daoqi berwarna perak. Pada saat ini, tinju telapak tangan, lengan, siku, kaki, lutut, setiap bagian dari tubuh Xiaoyan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia mengayunkan tinjunya, ada bayangan yang berulang kali muncul. Dihadapkan dengan serangan jarak dekat Xiaoyan yang hampir gila, tombak panjang di tangan Baisan direnggut. Setiap kali mereka bertukar pukulan, gelombang merah akan muncul di tangan Baisan. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari Daoqi, kemungkinan kulitnya akan dibakar menjadi babi panggang oleh suhu tinggi api inti teratai hijau saat bersentuhan dengannya. Di arena, Baisan yang telah bertindak sombong sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi tas tinju mencolok yang hanya bisa menerima pukulan dari Xiaoyan. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan banyak orang di galeri tontonan benar-benar terpana. Apakah Baisan dikejar dan dipukuli oleh Xiaoyan tidak memiliki cara untuk melawan?
benar-benar jenius yang kuat dan berpengaruh di dalam akademi. Wajah instruktur Rowling dan Xiaoyu sama-sama terpana ketika mereka melihat Xiaoyan yang melakukan ledakannya. Mereka tidak mengira bahwa orang ini yang tampaknya lembut akan benar-benar menakutkan ketika dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiaoyan seharusnya api surgawi kan? Pria tua di kursi tengah stadion yang disebut sebagai Huo Tua oleh Hugan menatap api berwarna hijau yang berkobar di tubuh Xiaoyan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya berubah banyak saat dia perlahan berbicara. Ya, itu benar. Suhu yang bahkan akan menyebabkan kita merasa takut. Itu memang api surgawi. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa nyala api itu. Jika Xiaoyan menampilkan api surgawi ketika kekuatannya meningkat lebih sedikit, bahkan Douwang yang kuat mungkin tidak berani dengan mudah menerimanya, ucap Hugan. Xiaoyan ini, departemen alkemisku menginginkannya, ucap Huo Tua. Hah? Dia adalah seseorang yang akan masuk ke akademi dalam, Huo Tua, ucap Hugan. Memasuki akademi dalam dan memasuki departemen alkemis tidak saling bertepuk tangan. Xiaoyan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke departemen alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di akademi dalam, ucap Huo Tua. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak keberatan selama Anda bisa membuatnya masuk ke departemen alkemis. Lagi pula itu lebih dari apa yang aku inginkan untuk bisa menambahkan alkemis hebat lain di akademi. Hugan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Huo Tua sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara lagi. Dia terus melemparkan pandangannya ke arena. Mata tua acuh tak acuh itu menatap tajam pada api berwarna hijau yang naik di tubuh Xiaoyan. Emosi kecemburuan yang sangat langka melintas di matanya beberapa saat kemudian. Kembali ke arena, pukulan lain dengan keras menabrak dada Baisan. Segera suara lembut tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum dingin ketika dia melihat Dauki armor yang perlahan-lahan hancur di tubuh Baisan. Tendangan lain melesat mendarat keras di perut Baisan. Suara nyaring bisa didengar dan petir Dauki armor di permukaan tubuh Baisan benar-benar dirusak oleh Xiaoyan. Kekuatan tendangan dari Xiaoyan ini sangat kuat. Oleh karena itu, Baisan terlempar ke tanah arena selama puluhan meter sebelum ia berhenti dengan lambat. Dia tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat, dia mengetupkan giginya dan berdiri dengan tubuh bergetar. Setelah menatap Xiaoyan dengan kejam di kejauhan, dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk peduli tentang tindakan Baisan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Dauki yang tampak anggun dan mengalir secara alami di dalam tubuhnya benar-benar mulai menjadi sangat bergejolak selama pertarungan tangan kosong itu. Gelombang Dauki mengalir liar di dalam jalur Qi-nya. Udara di sekitar Xiaoyan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan energi murni terbentuk dengan kecenderungan memancar dan menuangkan saat mereka melonjak ke tubuh Xiaoyan. Dari kelihatannya, itu jelas aktivitas yang hanya terjadi sesaat sebelum seseorang akan maju dalam kekuatan. Xiaoyan sebenarnya beruntung mendapat kesempatan untuk menerobos selama serangan fisiknya yang terus-menerus dan sama sekali tidak diperhatikan sebelumnya. Ini mengakibatkan aliran otomatis Dauki ke tubuhnya. Kekuatannya juga mulai naik secara alami seolah-olah semuanya telah jatuh ke tempatnya. Namun, tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampak sangat buruk. Sesuatu yang telah diciptakan Xiaoyan secara alami tidak bisa lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik. Oleh karena itu mereka berteriak kaget. Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, ucap orang-orang di galeri tontonan. Tak terhitung banyaknya tatapan orang terpana ketika menyaksikan sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau.
Pertarungan di arena sekarang menjadi momen penting. Namun dia tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini. Ini benar-benar menyebabkan orang tidak dapat tertawa atau menangis pada keberuntungannya. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, ia tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Kalau tidak, jika itu adalah gangguan ringan, seseorang akan terluka. Jika itu adalah gangguan serius, nyawa seseorang bisa dalam bahaya. Jika itu selama waktu normal, banyak orang yang akan sangat iri padanya ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun siapa yang akan berpikir bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin, gumam Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan kutukan pada situasi yang tiba-tiba telah terjadi. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya mustahil baginya untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya dalam situasi seperti ini. Itu secara otomatis menemukannya dan tidak mengizinkan Xiaoyan menolaknya. Ini adalah titik di mana Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Di masa lalu, kondisi seperti ini tidak datang, meskipun dia memohon lebih dari 100 kali. Sekarang dia tidak ingin itu tiba, itu benar-benar menyusulnya. Hahaha, Xiaoyan, sepertinya surga telah membantuku, ucap Baisan. Sebuah siraman yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Baisan. Setelah dia mengonsumsi pil obat hitam pucat itu, ki-nya yang awalnya lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Ketika dia melihat Xiaoyan berdiri di tempat yang sama dan tidak bisa bergerak dan beraktivitas di sekitarnya, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Telapak tangannya menarik tombak panjang berwarna perak yang telah jatuh agak jauh, dan tombak panjang berubah menjadi bayangan gelap yang menembak ke tangan Baisan. Xiaoyan Gege, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Aku akan membantumu untuk sementara waktu menahan mereka. Sosok emas muncul tiba-tiba di depan Xiaoyan ketika Xun tersenyum sambil berkata, pada saat ini 8 pesaing di bawah Baisan sudah benar-benar dikeluarkan dari arena olehnya. Beri aku 10 menit, ucap Xiaoyan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah, memfokuskan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan energi yang secara liar masuk ke tubuhnya. Xun menatap Xiaoyan ketika dia menutup matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang berantakan. Dia kemudian mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Baisan. Cahaya keemasan melintas di tangannya yang halus saat dia berkata dengan lemah, jika kamu ingin datang, serang saja. Namun saya tidak akan lagi menahan apapun, ucap Xun. Mendengar kata-kata ekstrim Xun ini, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Baisan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu kelompok-kelompok yang dipimpin Wu Hao dan Hu Jia secara kebetulan mengusir dua kelompok yang memiliki dadoshi yang memungkinkan untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiaoyan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas bahkan mereka tidak menyangka Xiaoyan akan bertemu kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, saya pikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk pertama-tama menyingkirkan Xiaoyan dan Xun. Anda juga harus tahu kekuatan mereka berdua. Selain itu, Xiaoyan sekarang berada dalam tahap terobosan. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan, kekuatannya akan sangat naik ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua yang bertarung sendirian untuk menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, kita cepat atau lambat akan dikalahkan. Suara lembut Baisan tiba-tiba terdengar oleh telinga mereka tepat waktu ketika Hu Jia dan Wu Hao merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiaoyan. Mereka berdua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Baisan dan segera menyatukan alis mereka dengan erat. Hei, bukankah kalian berdua menginginkan Junior Xun?
Jika kita bisa mengeluarkan Xiaoyan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi memasuki 5 besar. Dengan status Anda harus tahu bahwa 5 besar memiliki ujian khusus. Saat itu kita akan bersama dengan Junior Shun-Er. Tanpa Xiaoyan bocah menjengkelkan itu, kita hanya perlu melihat siapa yang bisa menggerakkan hati Junior Shun-Er. Suara Bison terus melayang di atas telinga mereka berdua. Ujia, Anda tidak dapat menemukan gadis kedua yang memiliki temperamen lebih besar daripada Junior Shun-Er di seluruh Akademi Jianan. Apakah Anda ingin melihatnya dihancurkan oleh Xiaoyan dan Wu Hao? Dalam bertahun-tahun, Junior Shun-Er adalah satu-satunya orang yang telah menggerakkan hatimu. Jika Xiaoyan terus berada di sisi Shun-Er, kapan Anda akan mendapat kesempatan? Karena itu dia adalah musuh bersama kita. Jangan ragu lagi. Jika Xiaoyan diizinkan untuk berhasil meningkatkan kekuatannya, orang yang gagal adalah kita, ucap licit Baisan. Kata-kata Baisan menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Hu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara berat, mereka menjawab, "Baiklah, mari kita singkirkan Xiaoyan dari kompetisi," ucap mereka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.